Drama baru dalam kisruh uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti alias Novi kembali menjadi buah bibir publik. Bagaimana tidak, di tengah proses penyelesaian masalah, Agus Salim kembali membuat heboh lantaran kembali melakukan percobaan diri yang ke-17 kali. Ya, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Farhad Abbas, kuasa hukum Agus Salim, hal tersebut diduga lantaran Agus Salim kini merasa psikisnya semakin hancur. Terlebih belum lama kemarin, ex-kuasa hukumnya Jainuddin yang baru saja resmi mengundurkan diri justru melakukan penyerangan balik dengan membongkar sifat-sifat buruk Agus Salim. Untuk mengetahui segala drama yang menuai kontroversi itu, maka inilah 5 drama baru dalam kisruh uang donasi Agus Salim, versi Cumi Top 5. Farhad Abbas, kuasa hukum Agus Salim, secara gamblang membeberkan sebuah bukti rekaman suara Agus Salim yang menyatakan ingin berdiri kembali, gegara merasa depresi dunianya telah hancur. Farhad Abbas menyatakan bahwa percobaan tersebut adalah percobaan ke-17 kali yang Agus Salim lakukan selama berkelut dengan kisruh uang donasi. Lantas seperti apa bukti rekaman suara Agus Salim? Dan hal apa yang men-trigger Agus Salim kembali berpikiran demikian? Iya Bapak, maafin Agus Bapak. Agus tenang, Agus sabar, tegar terus Agus ya. Bukan Agus yang jahat, Zainuddin yang jahat. Zainuddin yang jahat, dia mempermalukan Agus. Itu Agus udah hancur Bapak, dihancurin lagi sama orang-orang kayak gitu. Iya, dia jahat sama kamu Agus. Tenang aja, nanti Allah yang balas. Agus tenang aja ya. Nanti sore Agus ketemu saya dan Krisna dan cara pembela kaum lemah, tapi pelakuannya Agus utarakan semua, panggil semua saudaranya. Apa motivasi dia ngerekam-rekam mempermalukan dan mengadu domba itu ya? Pengacara kayak gitu yang menghajar klien itu nggak laku lagi Agus, tenang aja. Aduh Bapak, nanti makin runyam lagi hidup kita Pak. dengan hidupnya dia. Halo? Gara-gara ini. Ya Bapak, aku udah lelah. Aku pengen diri aja ini Bapak. Jangan. Nanti kita bisa laporkan dia ke Kode Dewan Etik Pengacara dan bisa kita pecat dia jadi pengacara. Tenang aja. Farhad Abbas menyatakan bahwa niat yang terbesit dalam benak Agus Salim untuk melakukan percobaan diri diduga akibat ulah Jainuddin, ex-kuasa hukum Agus Salim. Merasa hal tersebut telah membahayakan Agus Salim, Farhad Abbas yang merupakan kuasa hukum Agus Salim akhirnya berniat untuk melaporkan Jainuddin ke polisi. Lantas seperti apa langkah baru yang akan ditempuh Farhad Abbas dan seperti apa respon Jainuddin atas rencana tersebut? Jainuddin pasti kita laporin. Jainuddin, kau jangan macam-macam, jangan ngarang-ngarang. Kamu jebak orang. Kamu bilang Farhad itu pidana ini mahal biayanya, saya maunya begini. Giliran itu ngomong, iya mas, siapa yang bawa Farhad itu? Agus lupa kan? Direkam, ditunjukin, ngapain? Itu hanya mempersulit, membuat Agus hari ini mau bunuh diri yang ke-17 kali. Gara-gara Jainuddin. Ada rekaman ini, suaranya nih. Kalau kalian nggak percaya. Secara personal, saya dengan Farhad Abbas tidak punya masalah ya. Secara kerjasama, secara bisnis atau secara tim, saya beda jalan ya. Kalau saya ibarat air tawar, nggak mungkin saya hidup di air asin seperti itu ya. Kalau saya biasa hidup berorganisasi dengan tim, saya nggak hidup dalam lingkungan kerajaan yang hanya mengikuti perintah raja seperti itu. Beberapa waktu lalu, salah satu tim kuasa hukum Agus Salim, Jainuddin, diketahui telah resmi mengundurkan diri. Atas hal tersebut, Farhad Abbas yang merupakan bagian dari tim kuasa hukum Agus Salim akhirnya menanggapi sikap Jainuddin yang mendadak mengundurkan diri di tengah perang berlangsung. Lantas, seperti apa kekecewaan Farhad Abbas pada Jainuddin? Dan seperti apa alasan Jainuddin yang kala itu akhirnya memutuskan untuk undur diri?
Tidak pernah kita mencabut kuasa semua itu. Agus tidak pernah. Kalau mereka tanyakan, mereka punya klien, mana surat kuasamu? Surat kuasamu di mana? Bernaung di kantor Farhad Abbas. Dan mana surat pemecatan? Hanya nggak pernah dipecat. Hanya mengundurkan diri aja. Nanti kita laporin baru KO. Ya. Jangan merasa oke tapi ternyata KO. Ya. Walaupun Farhad kalian bilang no, tapi kita balik jadi on. Jangan bicara. Ya sebenarnya sih nggak mendadak ya, karena ini sempat juga saya utarakan minggu lalu gitu, seperti itu. Karena ada beberapa hal ya terkait perbedaan juga dengan Farhad Abbas, juga sedikit konflik ya dengan Agus seperti itu gitu loh. Terkait dengan perbedaan pendapat atau langkah-langkah hukum yang dilakukan dengan Farhad Abbas ini memang sepertinya sulit disatukan gitu loh ya, seperti itu. Karena bagaimanapun ya saya juga punya prinsip dan harus yang saya pegang teguh, karena bagaimanapun ini menyangkut klien ya, ke depan akan seperti apa. Sedangkan klien saya ini, Mas Agus ini awalnya memang saya yang tangani gitu. Jadi itulah tanggung jawab yang akhirnya berbenturan dengan kemauan Bang Farhad gitu, seperti itu gitu. Walaupun di awal saya coba mengikuti alurnya, namun ya akhirnya ya saya tidak tidak bisa mengikuti gitu. Tidak hanya merasa kecewa, Jainuddin mengundurkan diri secara mendadak. Farhad Abbas juga mengungkapkan bahwa dirinya merasa sangat kecewa dengan Jainuddin. Lantaran Jainuddin kini justru menyerang balik Agus Salim dengan mengungkap borok Agus Salim yang diduga hanya fitnah belaka. Ya, seperti diketahui sebelumnya, Jainuddin tampak membongkar sifat asli Agus Salim yang diduga tidak tahu berterima kasih. Namun, itu semua ia ungkapkan lantaran hal tersebutlah yang ia rasakan selama menjadi bagian dari tim kuasa hukum Agus. Lantas, seperti apa borok Agus yang dibongkar oleh Jainuddin? Dan seperti apa Agus menanggapi itu semua? Nah, di sisi lain terkait Agus ya, yang awalnya dia apa-apa ke saya, bahkan kita juga buat grup kan, terus curhat ke saya, malam pun kalau dapat telepon ke saya, belakangan ini justru tidak. Dan sejak saat itulah saya mulai tidak respect. Alasannya yaitu dia harus konfirmasi ke Farhad Abbas. Saya silahkan konfirmasi, karena dia yang pertama kan, begitu dia sebut yang pertama, padahal saya kan pertama dia kan gitu loh. Nah itulah gitu loh, saya bilang gimana nih Anda nih bicara, kemarin Anda minta mohon ke saya, minta dibantu seperti ini, bahkan dia bilang Pak Jai jangan sampai keluar karena Pak Jai yang pertama. Nah sekarang beda lagi, saya bilang seperti itu. Makanya saya bilang omongan saudara ini jangan sampai membuktikan tuduhannya Novi. Kalau Anda itu, kalau Anda itu bukan orang yang pandai berterima kasih. Ya, saya ungkapkan itu. Bahkan saya pernah chatnya masih ada di WA. Saya bilang, oh pantas kalian dihujat ya. Saya bilang, caramu seperti itu, ada gitu. Dan itu saya tegaskan gitu loh. Saya aja seorang lawyer gitu loh, bisa diperlakukan dengan bahasa-bahasanya dia sampai tersinggung gitu loh. Makanya sampai ada netizen yang komen, pantas saja Agus disiram air keras karena sifatnya seperti itu. Ya mungkin ya, kalau itu tidak paham ya, tapi kalau melihat sifatnya saya juga sempat dibikin emosi. Biarin, itu kan hak mereka juga sih, nggak perlu kita gubris sih, biarin aja. Ya kita berserah diri aja. Meski ex-kuasa hukum Agus Salim, Jainuddin, belum fix pindah ke kubu Pratiwi Novianti alias Novi, Farhad Abbas tampaknya merasa sangat geram dan kecewa dengan niat tersebut. Ya, seperti diketahui, usai resmi undur diri, Jainuddin sempat mengungkapkan kemungkinan dirinya akan membela kubu Novi jika memang dihubungi. Lantas, seperti apa pernyataan Jainuddin? Dan seperti apa pula reaksi tim kuasa hukum Agus Salim? Ada keinginan juga pindah ke tim sebelah? Sejauh ini tidak terpikirkan ya, tapi saya sebagai lawyer ya berhak
membantu siapapun yang meminta bantuan jasa hukum saya gitu loh. Jadi terkait itu ya silahkan aja gitu. Tapi saya tidak terpikirkan buat melakukan istilahnya melobi pihak sebelah, tidak gitu loh. Tapi kalau memang dibutuhkan ya silahkan aja. Kita seperti prajurit lah. Kalau untuk oknum pengacara yang tiba-tiba mundur, silakan saja mau mundur, tapi kita tetap bela Pak Agus secara optimal gitu dan profesional agar haknya terjamin gitu. Terserah dia mau gabung dengan pengacara siapapun termasuk John LBF atau silahkan gitu. Tapi kita tetap untuk membela Agus.